Jangan dulu bilang 3M-an kemahalan kalau kalian bandinginnya sama rumah di belakang saya ini. Jadi hari ini saya ada di Citra Garden Serpong, tepatnya di Fontisrijk, Cracovia. Di sini ada rumah luas tanahnya 120, luas bangunannya 140. Lokasinya ini kurang dari 10 menit ke akses tol dan pastinya dekat juga ke Ion Mall BSD. Sekarang kita akan lihat rumahnya lebih detail. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah ke Citra Garden Serpong dan melihat desain-desainnya itu kebanyakan motifnya kayu ya. Untuk kali ini agak berbeda, mereka menggunakan konsep modern art deco yang didesain langsung oleh Hadi Prana ya, salah satu desainer terkenal dari Indonesia. Salah satu hal yang menarik di rumah ini, di samping kanan saya ini ada lengkungan seperti ini yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk menaruh token listrik di atasnya, dan di bawahnya dimanfaatkan untuk menaruh tempat sampah tentunya. Ini akan menjadikan rumahnya ini tampak rapi ya teman-teman. Untuk rumahnya sendiri sudah dilengkapi carport, kapasitasnya up to 2 mobil. Dan tentunya teman-teman juga akan dapat kanopinya juga yang menggunakan solar tuf yang dipadu-padankan dengan besi holo. Tentunya di rumah ini juga kita akan memiliki 2 akses pintu. Di sebelah kiri saya ini diperuntukkan untuk ART ya. Jadi kalau ART kalian baru belanja bisa langsung lewat sini ketika ingin memasak. Dan yang menarik lainnya untuk fasadnya ini menggunakan kuadra yang pastinya ini akan lebih low maintenance ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya. Pertama masuk rumahnya kita akan disambut area foyer yang selebar ini ya teman-teman. Di depannya ini kita akan melihat living area yang tentunya punya ukuran yang cukup compact. Di sini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga, jadi pas banget untuk ukurannya. Di sini teman-teman bisa nyambut tamu, bahkan teman-teman juga bisa nonton sama keluarga di sini ya. Yang menariknya lagi, karena rumah ini punya konsep open space, di depannya ini langsung terkoneksi langsung dengan dining areanya ya. Sebelum saya jelasin area sana, saya mau jelasin dulu ke teman-teman kalau di lantai satunya ini masih ada satu kamar tidur di sebelah sini yang bisa dimanfaatkan untuk tamu ataupun orang tua. Untuk kamar tidurnya ini menggunakan kamar mandi sharing yang letaknya di sini ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan shower dan kloset juga yang pastinya menggunakan sanitary by Toto tentunya. Ini udah oke banget ya secara spek. Setelah membahas kamar mandi, di depannya ini masih ada area dining yang kapasitasnya untuk 6 orang ya teman-teman. Walaupun rumahnya bukan posisi hook, teman-teman masih bisa mendapatkan space taman samping yang batasnya hanya sampai bebatuan aja ya teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan untuk gardening nih kalau kalian hobi untuk koleksi tanaman. Sekarang kita akan menuju ke area dapurnya. Untuk area dapurnya ini bener-bener nyaman banget teman-teman dan pastinya sudah feng shui approved. Kenapa? Karena ini nggak langsung berseberangan dengan pintu utamanya. Jadi ini nggak terlihat ya, udah perfect banget. Dan tentunya di space dapurnya ini kita bisa manfaatkan sebagai area untuk menaruh kabinet di sini. Tapi ini sebagai referensi aja ya teman-teman, karena kita nanti kalau beli dapatnya kosongan. Tentunya di sini sudah disediakan sink nanti kalau teman-teman beli. Dan yang paling menarik lagi, nanti di bagian bawah tangga ini teman-teman bisa jadi referensi nih untuk menaruh kulkas di bagian sini ya. Di sampingnya ini masih bisa dimanfaatkan juga sebagai area storage. Jadi teman-teman kalau menaruh perkakas rumah tangga bisa ditaruh di sini. Dan di sini masih disediakan meja kecil seperti ini. Ini sebagai referensi aja ya teman-teman, karena kalau beli nanti nggak akan dapat seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngopi sambil minum-minum di sini sambil melihat pemandangan yang berasal dari jendela depan tadi ya. Dan tentunya di sini masih ada akses menuju ke area servis. Sekarang kita akan lihat area servisnya ya. Nah, sekarang kita sudah ada di area servisnya. Untuk area service ini, teman-teman akan mendapatkan satu kamar ART ya di sebelah kiri saya, di sebelah sini. Dan tentunya di sebelahnya ini masih juga di-provide dengan kamar mandinya. Dan gak hanya itu, di depannya ini masih ada space lagi yang dimanfaatkan sebagai area jemur ya. Teman-teman bisa bikin area laundry juga di sebelah sini. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 2-nya. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya nih teman-teman. Begitu kita beranjak di lantai ini, kita akan melihat space yang dimanfaatkan sebagai area kerja. Ini enak banget ya teman-teman. Ditambah lagi, di depannya ini ada pencahayaan yang cukup besar. Jadi kalau kita kerja pada siang hari, ini nggak butuh lampu dinyalain ya teman-teman. Dan tentunya bikin hemat listrik ya. Untuk di lantai 2 ini ada 3 kamar, 2 kamar anak, dan 1 kamar master. Sekarang kita ke kamar anak pertamanya dulu ya. Sekarang kita sudah ada di kamar anak pertamanya. Ini ukurannya cukup luas ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada 1 ranjang, tapi ukurannya ini nggak terlalu gede juga, pas untuk 1 orang. Tapi saran saya kalau teman-teman butuh ranjang yang lebih besar, ini masih bisa juga ya space-nya ya, karena ini cukup luas juga. Tapi sangat disayangkan untuk posisi ranjangnya ini, belakang kepalanya ini langsung toilet. Alangkah baiknya teman-teman bisa switch ya. Jadi posisi ranjangnya ini kepalanya ada di sebelah sana. Karena secara feng shui sebenarnya ini nggak terlalu boleh ya, nggak diperbolehkan. Tapi ini sebagai informasi tambahan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin seperti ini juga tetap nggak apa-apa. Di depan ranjang ini masih ada lemari
yang di sebelahnya masih ada space yang dijadikan ruang belajar ya. Di depannya juga sudah ada pencahayaan yang cukup besar. Sekarang kita akan melihat bagian kamar mandi anaknya. Untuk kamar mandi anaknya sebenarnya ini ukurannya benar-benar dimaksimalin. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Ini cukup pas ya kita bisa bilang. Dan pastinya di sini masih ada space juga yang bisa dipergunakan untuk menaruh wastafel. Tapi di sini kalian nggak akan dapat kacanya ya teman-teman. Ini sebagai referensi aja. Sekarang kita akan lanjut ke kamar anak keduanya. Nah, sekarang kita sudah ada di kamar anak keduanya ya. Ini secara feng shui udah approve banget. Karena bagian ranjangnya ini bukan di belakang kepala untuk kamar mandinya, tapi di area samping. Tapi sebelum saya bahas ke area kamar mandinya, saya akan bahas bagian layout untuk ranjangnya ya. Ini ukurannya udah pas banget ditaruh di sini, lemarinya di sebelah sini, dan pastinya ada sumber pencahayaan tambahan di depannya ya. Ini bisa dibilang sih udah perfect banget. Sekarang kita coba lihat ke kamar mandinya. Untuk kamar mandi kamar anak kedua ini berbeda dengan kamar mandi anak pertama tadi. Kalau kamar anak pertama tadi lebih memanjang, kalau ini dibuat melebar. Untuk sanitary di semua kamar mandi rumah ini menggunakan toto. Sekarang kita akan lanjut ke kamar utamanya. Sekarang kita sudah ada di kamar utamanya. Secara ukuran ini cukup luas ya teman-teman. Di sebelah kanan kirinya masih ada space untuk menaruh nakas. Untuk ranjangnya sendiri bisa menggunakan kapasitas queen bed di sini. Dan tentunya di sebelah nakasnya ini masih ada area yang bisa dimanfaatkan sebagai meja rias ya teman-teman. Dan di depan ranjangnya ini sudah ada area TV yang pastinya akan membuat kita kalau lagi tidur pulang kerja sambil nonton TV di sini itu udah enak banget. Dan gak hanya itu, di kamar ini juga sudah dilengkapi bukaan jendela yang besar yang terkoneksi langsung ke area balkonnya. Sekarang kita sudah ada di kamar mandi utamanya. Sebetulnya teman-teman, ketika tadi saya review kamar, saya sempat nyari di mana posisi lemarinya. Ternyata itu ada di dekat kamar mandinya di sebelah sini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ngira kalau lemari ditaruh di sini bisa kebasahan dong dari shower ya, dari air itu. Ternyata di sebelah sini masih ada kaca ya sebagai pembatas. Jadi kalau mandi itu airnya nggak langsung nyiprat ke sini. Tentunya yang menjadi perbedaan antara kamar mandi master dengan kamar mandi sebelumnya, untuk bagian klosetnya ini menggunakan kloset gantung, masih baik toto juga tentunya, tapi bedanya di sini sudah double flush ya teman-teman. Kalau kalian suka sama rumahnya dan ingin info lebih detail, silahkan cek caption di bawah. Jangan lupa subscribe channel saya, sampai ketemu di video review selanjutnya. Bye!